Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis Merah, di sini bersama saya Siti Mahmuda dalam acara Garis Merah Podcast Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dalam lembaga LPM Redline IAIN Parepare. Nah, di sini saya tentunya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa yang akan menjelaskan terkait dengan penghapusan KKN reguler yang ada di IAIN Parepare yang saat ini sedang hangat untuk diperbincangkan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada episode kali ini, kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita yang sangat ganteng hari ini. Masya Allah. Nah, boleh Pak, kita perkenalan terlebih dahulu untuk membuka. Oke, perkenalkan nama saya Pak Mus Mulyadi, biasa dipanggil Mus, biasa dipanggil Adi. Terima kasih ya kepada Redline dan kebetulan podcast pada sore hari ini itu tadi membahas tentang isu ini ya. Ya, penghapusan KKN reguler Pak. Oke, ini langsung saya jawab atau gimana nih? Sapa-sapa dulu dong Pak. Oh gitu. Nama penontonnya apa? Sobat Garis Merah. Sobat Garis Merah, Ya. Itu identik dengan Redline ya? Iya Pak. Oh mantap nih anak Redline. Oke, jadi hari ini kita bersama dengan Redline dan kita akan bincang-bincang nantinya terkait masalah isu yang berkembang dan hangat di IAIN Parepare untuk saat ini, yaitu terkait masalah KKN. Iya Pak, betul. Tapi sebelum itu Pak, Pak Mus Mulyadi ini adalah salah satu dosen di IAIN Parepare dan sekarang menjadi kepala pusat pengabdian lembaga, pengabdian masyarakat atau dikenal dengan LP2M, betul ya Pak? Yes, kepala pusat pengabdian di LP2M. Iya, betul. Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan penghapusan KKN reguler. Apakah memang ini hanya isu di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa, atau memang betul akan ada penghapusan KKN reguler ini? Nah, tapi sebelum itu Pak, kapan sih Pak kira-kira dilaksanakan KKN reguler ini Pak? Bisa sambil minum ya? Boleh Pak, silakan. Ini bukan endorse ya. Oke. Jadi jadwal KKN itu sebenarnya begini. Ada satu jenis KKN yang kami buka itu adalah selama 1 tahun, itu jangka waktunya itu panjangnya, itu disebut dengan KKN mandiri. Dan ini sebenarnya sudah 2 tahun kita lakukan KKN mandiri ini. Jadi buat adik-adik yang sudah memenuhi segala persyaratan, baik mulai dari fasinya di Mahat Al-Jami'ah, persyaratan administratif, SKS-nya di fakultas, setelah itu ada surat kelayakan dan mengumpulkan teman mulai dari 8 sesuai dengan pedoman kami 8 sampai 15 orang. Ketika semuanya itu telah memenuhi persyaratan, maka meskipun tidak di KKN reguler itu bisa berangkat mandiri. Dengan catatan bahwa mereka bisa pilih teman sendiri, baik satu prodinya dia atau misalkan lintas prodi dan sebagainya. Yang jelasnya memenuhi persyaratan, ada surat kelayakannya, terus memasukkan proposal ke kami, mempresentasikan ke kami, Pak kami mau KKN misalkan di desa ini Pak, potensi desa yang mau dibangun di sana apa misalkan gitu kan. Nah itu tertuang semua dalam proposalnya. Oke, silahkan berangkat tanpa menunggu KKN reguler. Dan perlu kita ketahui bahwa jadwal sebenarnya KKN reguler itu sesuai dengan jadwal nasional itu yaitu di bulan 6 atau di bulan 6 itu sudah dibuka pendaftaran, tapi pelaksanaannya biasanya adalah 45 hari itu dimulai dari bulan 7 sampai dengan bulan 8. Kalian kan yang semester 6 sekarang ini itu kan liburnya nanti di bulan 6. UAS itu kan sampai tanggal 26 sekitar segitu ya, 24 atau 26 di bulan 6. Nah setelah itu maka kalian siap-siap untuk melakukan KKN. Nah dari 40 range-nya itu adalah 45 hari. Jadi kemungkinan di bulan 7 kita akan keluarkan sampai dengan bulan 8. Seperti itu. Itu adalah jadwal nasional. Rata-rata seluruh PTKIN yang melaksanakan KKN reguler itu di jadwal itu. Nah, jadi di sela semester kalian ketika kalian libur panjang, itu kan kalau selesai semester kalian libur panjang biasanya, iya Pak. Ya kan? Nah, makanya kita manfaatkan KKN-nya di perantara itu, antara semester 6 dengan semester 7. Meskipun nanti kalian mencentang di semester 7. Ya, jadi istilahnya kita DP dulu KKN. Nah, nanti di semester 7 ketika kalian mencentang maka tinggal saya kasih nilai KKN seperti itu deh.
Nah, jadi jadwalnya untuk KKN reguler biasanya di bulan 7 atau 8 itu adalah jadwal secara nasional sebenarnya. Rata-rata PTKIN seperti itu. Tetapi kalau untuk KKN mandiri yang kami buka juga ini sepanjang tahun deh. Ini ada yang berangkat ke Pasangkayu bulan kemarin, ada lagi yang akan menyusul berangkat ini. Jadi tanpa dia menunggu KKN reguler itu, mereka sudah bisa berangkat selama dengan catatan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan. Kalau di kami tinggal surat kelayakan dari fakultas. Kalau fakultas mengatakan sudah layak, oke, kita fasilitasi untuk berangkat. Gitu. Jadi kalau misalnya KKN mandiri ini, ya mandiri kita pilih teman sendiri, kita mau ambil tempat dimanapun, ya. Yes. Tetapi kembali lagi bahwa mereka mungkin privilege-nya ada di sana, memilih teman sendiri, memilih tempat sendiri, berangkatnya pun mandiri. Tentunya seperti itu, berangkatnya pun mandiri. Tetapi kita juga harus lihat deh. Misalkan dia KKN di Pinrang, kami tanya di sana mau melakukan apa ini? Kalau kami mengatakan, oh sepertinya tidak representatif, gimana nih kalau kita alihkan ke lokasi ini? Misalkan kita berikan opsi, kita juga ada desa binaan kan, makanya bagaimana kalau kau KKN mandiri di desa binaan? Ada di Pinrang desa binaannya kami di Baseang, ada di Tanah Toraja, di daerah Madandang, ada di Kaduaja. Itu kita berikan kebebasan sama mahasiswa, mau enggak kalau kami tawar opsi seperti itu? Kalau menurut kami bahwa tempat yang mereka tuju itu tidak terlalu representatif. Seperti itu deh. Berarti tidak ada pemaksaan ya Pak? Yes, namanya mandiri kan. Kita serahkan sama mahasiswa, itulah privilege-nya mereka. Tetapi bahwa terkait masalah transportasinya dan sebagainya, itu juga mereka mengurus secara mandiri. Kembali lagi nih Pak, dari isu yang awal tadi, penghapusan KKN reguler. Apakah benar sih Pak ada akan dihapus nih KKN reguler di tahun 2025 ini Pak? Oke, kita berbicara tahun 2025 dulu ya. Iya Pak. Oke, begini. Untuk KKN reguler sebenarnya nggak ada kata penghapusan ya. Itu tetap kami di tahun ini tetap kami memasukkan dalam agenda KKN reguler. Sekarang ini kan yang paling santer isunya itu kan terkait masalah efisiensi. Ya, betul. Efisiensi. Dan bukan cuma ya Parepare yang mengalami hal itu, seluruh kementerian, lembaga itu kan semuanya kena dampaknya deh. Ya, Pak. Nah makanya pimpinan kemarin mengamanahkan kepada kami gimana nih kalau kondisi ini terus berlanjut sampai misalkan 1 tahun ini. Makanya kami membuka opsi yaitu KKN mandiri. Kalau misalkan keadaan kita yang sekarang ini mulai dari bulan ini sampai bulan bukanya nanti KKN reguler di bulan 7 dengan bulan 8 masih seperti ini, maka opsi yang kami ambil, kami sudah siap dengan opsi kedua yaitu melakukan dengan KKN mandiri. Tapi kan rentetannya ini masih ada beberapa bulan deh. Siapa tahu tiba-tiba di pertengahan bulan, tiba-tiba misalkan di bulan 5 itu kembali normal istilahnya. Tidak menutup kemungkinan reguler tetap kami buka. Tetapi sekarang ini yang kita siapkan opsi adalah KKN mandiri. Ya, sembari kita melihat perjalanannya. Ya, sembari kita melihat perjalanan kebijakan pemerintah itu seperti apa. Ini kan baru bulan 2 deh. Minggu depan itu sudah bulan 3, 4, 5, 6, masih ada 3 bulan. 3 bulan ini adalah jangka yang panjang, jangan sampai regulasi kembali berubah. Tetapi LP2M telah mempersiapkan opsi kedua. Kalau keadaan ini masih terus berlanjut seperti ini sampai waktunya buka jadwal KKN reguler, maka opsi kedua yang kita pakai adalah kemungkinan kita akan membuka KKN mandiri secara full. Seperti itu. Jadi ini baru sebatas isu. Jadi kemarin pimpinan itu sudah memberikan clue. Artinya adalah siap-siap untuk KKN mandiri ketika misalkan keadaan ini masih terus berlanjut seperti ini. Seperti itu. Jadi artinya apa? Tetap KKN itu insya Allah akan terus berjalan seperti itu. Tinggal kita siapkan opsi. Kalau keadaan seperti ini berarti ini yang kita ambil langkah. Keadaan seperti ini maka ini yang kita ambil langkah. Begitu Ndi. Berarti alasan dibaliknya penghapusan KKN reguler ini adalah efisiensi itu tadi ya Pak? Ya, kalau secara mengatakan bahwa penghapusan sebenarnya tidak, kami tetap mengagendakan itu. Cuman opsi yang kita siapkan sebenarnya begitu karena adanya efisiensi dari pemerintah dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya bukan kebijakan internal kita ya yang Parepare, tetapi ini kan adalah kebijakan nasional adik-adik. Jadi seperti itu. Jadi ya yang Parepare itu jangan sampai kita terperangkap tiba-tiba tidak berangkat KKN. Kita nggak mau seperti itu. Jadi kita siapkan opsi yaitu opsi untuk KKN mandiri.
Ini hanya opsi dulu ya. Nanti kalau misalkan memang terus berlanjut seperti itu, dan kami juga dalam melangkah itu pasti akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dan sebagainya. Jadi bisa saja di tengah perjalanan terjadi perubahan-perubahan. Nah, makanya itulah yang nantinya pasti akan kami informasikan ke adik-adik semuanya yang akan melakukan KKN. Nah, seperti itu. Jadi kami juga butuh bantuan redline ya, untuk seperti itu, untuk menyebarkan informasi ini supaya tidak bias kemana-mana. Nah, ya kan seperti itu. Oke. Jadi berarti memang penghapusan KKN reguler ini belum ditetapkan sambil menunggu pembukaan jadwal akan reguler di bulan 7 tersebut, karena masih ada beberapa bulan lagi menuju bulan 7. Jadi ini masih pertimbangan-pertimbangan. Ya, artinya LP2M itu mempersiapkan kami opsi deh. Iya, Pak. Atau mempersiapkan opsi. Kalau misalkan memang betul-betul keadaannya terus seperti ini, oke, maka tidak ada jalan satu-satunya, yaitu kita KKN mandiri. Ataukah di tengah perjalanan nanti tiba-tiba terjadi perubahan kebijakan dan sebagainya, pasti kita akan informasikan lebih lanjut. Seperti itu deh. Tapi Pak, dari Bapak dari kampus sendiri sudah menyiapkan opsi. Kalau misalnya penghapusan KKN reguler akan ada KKN mandiri. Tapi tentu pasti ini sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, Pak. Karena kalau kita bicara soal KKN mandiri, ini kan juga dibiayai oleh mahasiswa sendiri, berbeda dengan reguler yang ada subsidi dari kampus, begitu Pak. Apakah jadi bagaimana dengan mahasiswa yang kemungkinan, Pak, ini ada yang keberatan untuk KKN mandiri tersebut, Pak? Ya, sebenarnya kalau dalam regulasi itu sebenarnya tetap kita akan membuat opsi-opsi yang lain. Kami kan masih ada beberapa jenis KKN deh. Iya, Pak. Ada KKN dari rumah, ada KKN mandiri. Kemungkinan dua opsi ini kalau misalkan ada beberapa yang misalkan tidak setuju dengan mandiri dan sebagainya, dan kebijakan tetap masih seperti ini, ya paling kami melakukan pendekatan persuasif sama mahasiswa itu. Oke, ini yang kami tawarkan deh, kira-kira mau yang mana. Kami ada KKN dari rumah juga. Seperti itu. Saya teringat sebenarnya dengan waktu kita corona. Oh iya, betul. Itu kan sampai KKN online, cuman kami menamakan ini adalah KKN dari rumah. Apa yang KKN dari rumah? Selama ini dalam kondisi normal, ketika kita KKN dari rumah, dalam kondisi normal itu kami hanya persyaratkan untuk misalkan yang sementara sakit. Iya, Pak. Bukan sementara sakit sih. Maksudnya yang memiliki rekam medis sakit, misalkan apa ya? Kalau orang Bugis bilang manu-manu, biasa ada yang penyakit yang seperti itu. Daripada dia nanti ke poskonya menjadi maksudnya beban, tidak bisa terlalu efektif kerja pengabdian di poskonya, oke deh kalau KKN dari rumah. Tetapi range waktunya biasa yang kami tambah, dan betul-betul kita lihat betul-betul kan melakukan pengabdian. Jadi pengabdian dari rumah itu melakukan pengabdian sekitar rumahnya. Kalau misalkan ada sekolah di situ, kita berikan surat keterangan dia melakukan pengabdian, meskipun poskonya sebenarnya adalah di rumahnya. Nah, itu seperti itu, untuk menghindari yang situasi seperti itu. Yang kedua adalah untuk misalkan ibu hamil. Ibu hamil ini kan riskan juga. Biasa kalau naik di atas gunung itu, tiba-tiba misalkan hamil 8 bulan dan sebagainya, itu takut kita nantinya ada terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kamu KKN dari rumah. Terus ibu menyusui yang misalkan baru melahirkan dan sebagainya. Itu hal-hal yang itulah sebenarnya makanya KKN dari rumah. Kalau misalkan gimana nanti Pak, kalau misalkan saya misalkan tidak mau KKN mandiri karena ini, kemungkinan kita akan buka opsi KKN yang seperti itu. Karena kenapa? Ini adalah kami juga tidak bisa berbuat banyak adik-adik, karena kenapa? Ini bukan adalah kebijakan internal dari kampus, tapi ini adalah kebijakan nasional seperti itu. Makanya kami tawarkan opsi kepada anak-anak. Begitu. Jadi memang ternyata kampus kita ini YIN Parepare itu sudah menyiapkan beberapa opsi ketika dari keluhan-keluhan mahasiswa, apa kesan-kesan mahasiswa itu sudah ada opsi disiapkan. Misalnya penghapusan KKN reguler bisa mandiri, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk mandiri bisa KKN dari rumah. Dan masih banyak sekali KKN yang akan diopsikan oleh pihak kampus sendiri. Dan itu bisa dikomunikasikan dengan kami di LP2M ya, untuk mengakomodir kebutuhan tridharmanya adik-adik, terutama di pengabdian seperti itu. Iya, Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, kan kalau misalnya juga di pertanyaan nih Pak, kalau misalnya KKN reguler dihapuskan, tentu KKN Nusantara juga ikut dihilangkan atau bagaimana? KKN Nusantara itu adalah program Kementerian Agama, dulu namanya adalah KKN Nusantara Moderasi Beragama. Dan pusat itu juga kan terkena dampak daripada ini. Itulah yang sekarang menjadi perbincangan kami sesama kepala pusat pengabdian se-Indonesia. Dan itu kami tinggal menunggu arahan sebenarnya dari pusat, apakah KKN Nusantara atau Moderasi Beragama ini atau apalah namanya nanti ya kan.
Seperti itu, apakah tetap ada atau dihilangkan atau apa? Karena ini kita sekali lagi sementara menunggu finalisasi. Nah, seperti apa kebijakan ke depan. Jangan sampai yang sama yang saya katakan tadi, jangan sampai tiba-tiba bulan 4, bulan 5 tiba-tiba ada misalkan KKN Nusantara tapi juga dia sifatnya mandiri. Karena kenapa? Karena kita nggak punya biaya lagi untuk misalkan bla 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 dan sebagainya. Pasti kami informasikan, Dek, ada KKN Nusantara tapi sifatnya mandiri ya. Itu nggak dapat subsidi karena kenapa? Karena kebijakan nasional seperti ini. Itu pasti kami akan komunikasikan sama mahasiswa seperti itu. Oke, nah jadi tapi Pak, ini juga menjadi pertanyaan ketika KKN reguler dihapuskan dan KKN mandiri, kan tadi itu ada juga tanda rumah tapi dikhususkan untuk orang tertentu, misalnya rekam medis, ibu hamil, menyusui dan lain sebagainya. Dan tentunya Pak, pasti ketika hanya tinggal KKN mandiri saja, pasti banyak pendaftar yang nantinya akan membludak begitu Pak. Jadi bagaimana cara mengatur untuk pendapatan posisi KKN mandiri? Jadi kami di pengabdian masyarakat itu sudah berbasis aplikasi, Dek. Jadi saya tinggal input kamu mau di mana, Dek, KKN mandirinya di sini. Saya tinggal bagi sesuai dengan aplikasi. Nah, bagaimana misalkan dengan kami, Pak? Kami mau KKN mandiri, Pak, tapi tidak ditahu kodong di mana kita mau pergi. Itu bisa minta pandangan di kami LP2M. Terutama di pengabdian, karena kami mempunyai opsi, sekali lagi tetap kami berikan opsi kepada adik-adik. Mau enggak kamu KKN mandiri desa binaan? Desa binaan kami ada di Tanah Toraja, ada di Basean, di Tanah Toraja ada 2 dan ada di tempat-tempat yang lain. Kami siapkan juga sidrap, Dek. Untuk KKN mandiri lokasi itu di sidrap untuk kami siapkan KKN mandiri. Kalau misalkan anak-anak tidak memiliki lokasi. Biasanya bilang sulit kita kudu cari lokasi, Pak. Bisa kami misalkan KKN mandiri nih saja, Pak, tapi kita menunjukkan ke lokasi. Oke. Kami tunjukkan lokasi, kami berikan opsi itu kita tempatkan di daerah sidrap. Antara dari sini ke sidrap itu kan juga tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi. Iya, Pak. Ya kan seperti itu. Makanya kenapa kami ambil di sidrap? Ya, kalau begitu modelnya, kalau anak-anak mengatakan kami tidak punya lokasi, Pak, maka kami filter. Mana nih yang tidak ada lokasinya? Kami bawa ke sidrap ya untuk KKN mandiri ya. Artinya adalah bahwa kami LP2M yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sidrap. Nah, seperti itu. Jadi don't sell. Jangan panik ya. Tetap kita fasilitasi seperti itu. Intinya LP2M itu insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik lah buat adik-adik mahasiswa. Jadi, tadi ada pesannya kakak, pesannya Bapak jangan khawatir katanya, karena dari LP2M sendiri sudah menyiapkan opsi, sudah menyiapkan banyak sekali saran-saran. Kalau misalnya teman-teman kebingungan untuk cari tempat, sudah dipersiapkan di berbagai tempat untuk ada desa binaan dari Institut IAIN Parepare. Nah, selanjutnya nih Pak, kan tadi juga sudah terjawab bahwasannya penghapusan KKN reguler ini tidak permanen, tergantung dengan kebijakan dari pemerintah, begitu ya Pak. Dan jadi kalau misalnya nih Pak, KKN reguler ini sebenarnya pihak kampus juga tidak cuma karena dari permasalahan dari efisiensi anggaran jadi dihapuskan ya. Jadi opsinya tadi ke mandiri. Reguler sebenarnya masih ada, cuman kita tunda dulu ya, ke mandiri dulu ya, karena adanya permasalahan ini ya. Dan masalah-masalah tadi juga dari mahasiswa sudah terjawabkan apabila ketika ada kendala dari finansial segala macam, itu sudah tadi ditentukan juga opsi dan juga masukan-masukan saran-saran untuk teman-teman mahasiswa. Sekali lagi yang tadi dikatakan Bapak jangan khawatir karena LP2M itu punya solusi untuk kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan ini ya. Bukan endorse ya. Artinya kita memiliki berbagai jalan keluar lah untuk kita berikan kepada adik-adik. Bahkan kami tawari sama anak mahasiswa begini deh. Kalau kalian misalkan mau KKN mandiri di luar dari Sulawesi itu, insya Allah kita fasilitasi. Jadi kemarin ada KKN mandiri itu di Yogyakarta, itu bekerjasama dengan Yogyakarta. Buat kalian yang misalkan mau ke Bangka Belitung, mau ke misalkan Yogyakarta, mau ke Surakarta dan sebagainya, kami pasti akan komunikasi dengan kepala pusat pengabdiannya di sana. Bahwa tanggal berapa KKN-nya di sana, kami mau KKN mandiri kerjasama.
Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah sifatnya mandiri. Iya, Pak. Ini adalah membuka peluangnya adik-adik untuk bermitra atau menambah wawasan atau menambah relasi yang ada di luar. Contohnya kemarin KKN mandiri kerjasama itu di Yogyakarta bersama dengan YAIN Bone, bersama dengan Jogja, ada juga dari Surakarta termasuk dari YAIN Parepare. Jadi mereka ke sana mau ke Jogja deh, mau Pak. Berarti konsekuensinya seperti ini, nggak apa-apa Pak, nanti kami ini, dan mereka happy loh menjalankan itu. Bahkan pengabdiannya itu kemarin exponya itu ya yang Parepare juga itu terbaik loh di sana. Iya, Pak. Pada saat melakukan KKN mandiri, nanti sampai di sana mereka itu akan dipisah-pisahkan. Jadi 8 sampai 15 orang ini yang berangkat ke sana itu terserah dari pengelolanya di sana. Kita kan misalkan ketemu sama Jogja, jadi kami diberikan tawaran, apakah yang satu posko ini kita akan jadikan satu posko di Yogyakarta tadi, atau dia akan melebur dengan perguruan tinggi yang lain. Itu ditawarkan sama kita. Jadi anak-anak kemarin semangatnya oke, dilebur aja supaya mereka banyak teman kan, banyak relasi dan sebagainya. Dan sekarang sepertinya setelah KKN di Yogyakarta itu banyak yang melakukan reunian, ketemu di Jogja, ketemu di Surakarta dan sebagainya. Itu memperbanyak relasinya mereka. Anak-anak juga lebih merdeka. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal positif yang kalau misalnya makanya mandiri kan juga nggak ribet, pilih teman bebas, suka hati, terus cari tempatnya juga bebas, maunya di mana ya Pak. Nah, kalau misalnya bingung lagi cari tempat tidak tempat, kita carikan tempat lagi di LP2M. Apa pide? Biasa kan kalau KKN reguler biasa begini, Pak bisa Kak pindah posko Pak, kenapa? Nggak bagus suka Kak ini. Itu kan begitu. Sekarang kita kasih KKN mandiri ini dulu deh, mana temanmu yang kau suka? Itu kan seperti itu. Tetapi kan beda lagi dinamikanya kalau seperti itu deh. Biasanya itu orang kalau awal-awal KKN itu, Pak mau Pak pulang Pak, kalau aku cocok Kak temanku, giliran mau pulang nanti Pak aku nangis-nangis, Pak aku peluk-peluk, Pak bisa kan diperpanjang lagi Pak, belum siap gini. Itulah dinamikanya di dalam ber-KKN. Nah, dari semua jenis KKN ini adik-adik semua, pasti kita akan buatkan pedoman karena kita tetap menjaga mutu pengabdian. Cuman kita berikan jalan keluar tadi itu. Jadi buat adik-adik nggak usah khawatir. Silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan langsung menghubungi kami di LP2M. Seperti itu. Nah, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman, kekhawatirannya teman-teman, bahwasannya kalau misalnya teman-teman masih berharap diadakan rekanan reguler, semoga ada kebijakan dari pemerintah, kebijakan terkait dengan masalah efisiensi anggaran itu. Kalau misalnya kan masih beberapa bulan untuk pembukaan KKN reguler, semoga harap-harapnya teman-teman itu kalau misalnya diadakan KKN reguler masih bisa untuk dijalankan. Oke, Pak. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini kan opsi yang kita siapkan, Pak nggak bisa seperti ini Pak, oke kita siapkan opsi yang lain. Masih tak bisa Kak, Pak masih ada opsi yang lain kita siapkan. Jadi buat adik-adik nggak usah khawatir, insya Allah semuanya ada jalan keluarnya tanpa mengurangi mutu dan kualitas dari pengabdian kita. Jadi silahkan kami terbuka, bisa menghubungi kami 7 kali 24 jam. Nah, kalau pos kamling 1 kali 24 jam ya. Yang mau chat dengan kami atau apa, kami berikan penjelasan silahkan. Seperti itu deh. Karena pertanyaan juga sudah terjawab, boleh nih Pak dikasihkan dulu dong closing statement untuk teman-teman yang mau berangkat KKN ini Pak. Intinya aja nata masalah. Ya, LP2M itu selalu akan memberikan solusi yang terbaik untuk adik-adik semuanya tanpa mengurangi mutu dari pengabdian adik-adik. Jadi kami selalu terbuka, ketika misalkan ada saran silahkan berikan masukan ke kami. Mau konsultasi kami insya Allah selalu standby. Tidak bisa di dalam kampus, kita duduk minum kopi di luar. Kita selesaikan secara adat sesuai dengan visi YAIN Parepare itu ya, akulturasi budaya. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan secara budaya, adat istiadat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Jadi kalau untuk LP2M tadi jangan khawatir. Don't say lam. Terima kasih banyak. Oke deh, terima kasih banyak. Tolong ya dibantu ya, siap, untuk disampaikan informasinya ke adik-adik semuanya. Kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami, jangan sampai informasi ini ternyata tidak begini. Untuk kebenarannya itu bisa langsung konfirmasi ke kita ke LP2M untuk mendapatkan kebenaran yang lebih valid. Ya. LP2M selalu siap 7 kali 24 jam. Ya, cek. Oke, terima kasih banyak. Oke, ya. Penjelasannya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi
jawaban dari Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat atau LP2M terkait dengan isu penghapusan KKN reguler tahun 2025. Nah, seperti kata LP2M, jangan khawatir karena LP2M punya banyak solusi untuk keresahan teman-teman. Nah, jangan lupa untuk terus saksikan Garis Merah Podcast di YouTube LPM Deadline IAIN Parepare. Sampai bertemu lagi. Dengan bangga saya ucapkan, Ukir Sama Satu Tuntas Akbar memberitakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.